Hasil pemantauan satelit NASA mengungkapkan perubahan dramatis dalam lanskap lahan di Indonesia, khususnya di daerah Ibu Kota Negara atau IKN. Antara tahun 2022 dan 2024, terjadi penurunan signifikan dalam luas lahan hijau yang menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemandangan dari ruang angkasa melalui kamera satelit NASA mengungkapkan perubahan yang mencolok dalam lanskap lahan di sekitar Ibu Kota Negara Indonesia. Potret yang diambil antara tahun 2022 dan 2024 menunjukkan penurunan yang signifikan dalam luas lahan hijau, dengan semakin banyaknya area yang diperuntukkan bagi infrastruktur dan pembangunan perkotaan. Menurut analisis yang dilakukan oleh para ahli lingkungan, perubahan ini mengakibatkan dampak yang kompleks. Dari satu sisi, peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemukiman dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, land clearing yang besar-besaran dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk hilangnya habitat alami, penurunan kualitas udara, dan peningkatan risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Keterlibatan dalam analisis dampak lingkungan menjadi penting untuk memahami konsekuensi dari perubahan lahan ini. Analisis mendalam dampak lingkungan atau AMDAL dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan merumuskan strategi mitigasi yang sesuai. Namun, implementasi AMDAL yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kepentingan lingkungan diprioritaskan. Jika kita melakukan land clearing, tahapan pertama pasti ekosistem yang berada di sana itu terganggu. Misalnya yang ekosistem berupa flora dan faunanya memang berada di sana, itu pasti akan terganggu. Lahannya, tempat tinggalnya akan hilang dan ekosistem pasti di sana akan terganggu. Dan makanya kalau misalnya dalam kegiatan pertambangan, kalau misalnya dikaitkan sama kegiatan pertambangan, kegiatan land clearing itu biasanya kita merescue beberapa flora dan fauna yang memang endemik di sana. Kita rescue terlebih dahulu dan pada saat pengembaliannya itu sudah dalam kondisi ekosistem yang baik. Seperti itu. Itu dampak pertama yang pasti dihasilkan. Dampak kedua adalah ketika vegetasi tutupan lahan itu berkurang, misalnya yang awalnya adalah hutan, perkebunan, persawahan, dan beberapa vegetasi tanaman di atas itu tidak ada, ataupun istilahnya dalam bahasa awamnya adalah sudah gundul, itu yang menjadi masalah adalah tidak adanya daerah resapan air. Kita di Indonesia itu hanya 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ketika terjadi musim hujan, air yang terkena di lapisan atasnya, pasti itu mau tidak mau ketika tidak ada tumbuhan di atasnya, tidak akan mengalami resapan ke bawah. Pasti itu semuanya akan terlimpas. Sehingga kalau dalam perencanaan terkait, misalnya kalau kegiatan pertambangan, mungkin sama saja. Misalnya kalau daerah perkotaan, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana membuat air hujan, air limpasan hujan itu kita alirkan ke daerah yang aman. Tidak mengganggu sekitar perkotaan, tidak mengganggu area pertambangan, sehingga biasanya kalau di dalam perencanaan pertambangan, kita buatkan beberapa saluran tertentu yang mengarahkan air permukaan, air hujan itu tidak mengganggu kegiatan yang berada di atasnya. Untuk mengatasi dampak negatif perubahan lahan IKN, langkah-langkah perlindungan lingkungan harus diambil secara serius. Ini termasuk penegakan hukum yang ketat terhadap praktik illegal logging dan illegal land clearing, pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem alam. Dengan demikian, sementara perubahan lahan IKN Indonesia memberikan potensi untuk kemajuan ekonomi, penting bagi semua pihak terlibat untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil juga memperhitungkan dampak lingkungan yang mungkin timbul, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Feni Septiani Ismail, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.